Uli dotiki na ho di joloni habang sani amaku na radeto. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk menerima sapaan Tuhan melalui firman-Nya di pagi hari ini yang tertulis dari surat Rasul Paulus kepada Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih dalam nama Yesus Kristus, hidup kita ini selalu di dalam kasih setia daripada Tuhan. Kalau kita bertanya, apakah kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita masing-masing? Atau apakah yang menjadi jawaban kita tentang kasih karunia daripada Tuhan yang kita terima di dalam hidup kita? Tentu jawaban kita adalah sudah menerima kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah yang kita terima? Yaitu keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara-saudari yang kekasih, pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang sudah kita lakukan sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia Allah? Tentu kita menunjukkan bahwa kita sudah lahir baru, bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita perlu menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang sudah hidup baru. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sudah menerima hidup baru di dalam Kristus. Harus menjauhkan dirinya dari dosa, dari keinginan daging. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu berbuat yang baik, menjadi teladan di dalam hidup kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal. Artinya tidak curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan semua perbuatan baik itu kita memuliakan Allah. Saudara-saudari yang kekasih, orang yang sudah menerima kasih karunia Allah haruslah menjauhkan dirinya dari keinginan-keinginan dunia ini. Misalnya keegoisan, kesombongan, dan juga ketamakan. Artinya adalah jangan hanya mengatakan bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi kita tidak melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Hidup di dalam Kristus berarti hidup di dalam kebijaksanaan. Allah menginginkan perubahan dari kita, perubahan dari yang tidak baik menjadi baik, dari sebelumnya yang melakukan dosa dan kemudian hendaklah meninggalkan dosa. Seringkali perubahan seperti ini digambarkan sebagai perubahan
metamorfosis, perubahan dari yang jelek menjadi indah, seperti perubahan kupu-kupu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Begitulah saudara-saudari perubahan yang dikehendaki oleh Allah dari setiap orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, yang sudah menerima kasih karunia Allah, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Marilah kita menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima karunia daripada Allah. Tuhan yang selalu memberkati dan memuliakan aktivitas kita di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga